Udah, mulai Mas Adam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sejawat dimanapun berada. Selamat siang sahabat Medical Gibah. Sahabat tadinya menyebut sahabat Gibah cuma agak gak enak gimana gitu. Sahabat Medical Gibah kembali lagi bersama saya Dr. Rizky Febrina di acara Medical Gibah bedah hoax. Apalagi bedah hoax, apalagi itu slogannya, coba Pak. Bukan aib. Bukan aib, bukan gibah, bukan mitos. Oke, kita bedah semuanya secara ilmiah. Nah, siang hari ini di episode Medical Gibah yang kedua ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah sangat ditunggu-tunggu dan semuanya juga sudah pasti kenal dalam sudah bosan gue kayaknya dok ya, dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia yang alhamdulillah pas banget hari ini pada tanggal 3 Maret 2021 kita sudah kedatangan Dr. Kote Nurdianta, spesialis THT KLMK. Selamat siang dok. Siang. Apa Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Dokter apa kabar dok? Alhamdulillah. Walaupun capek tetap semangat dan tetap sehat. Wah mantap. Hari ini sudah jadwal bicara yang ketiga ya dok ya? Ya. Luar biasa Dokter Kote. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan dulu, Dokter Kote SPTHTKL ini adalah salah satu pengurus ID juga yang sebagai ketua tim media dan organisasi. Media dan kayak apa sih? Ketua tim media dok ya. Jadi program kita podcast ini juga salah satu programnya Dokter Kote bersama tim. Kemudian beliau juga menjabat sebagai ketua Komda PGPKT, yaitu Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian Kota Sukabumi. Saat ini Dokter Kote berpraktik di Rumah Sakit Syamsuddin SH, di Rumah Sakit Ridho Gali, dan juga di Klinik Radipta. Oke, kita langsung aja dok ya. Boleh. Kayaknya Saya udah dulu deh, saya nyapa dulu ya. Boleh, silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini mungkin sebagai pembuka, kebetulan saya yang bicara di podcast ini. Ini kebetulan hari ini jatuh tanggal 3 Maret Hari Pendengaran Sedunia. Nah, karena itu sangat penting nih ya untuk mengetahui bagaimana kesehatan telinga dan pendengaran. Nah, karena itu sekaranglah kita kita membahas ada apa sih di masyarakat yang mungkin banyak dibilang hoax pokoknya cerita tentang telinga pendengaran itu seperti apa ya. Mitos-mitos yang banyak beredar di masyarakat terutama ya dok ya, berkaitan dengan pendengaran. Oke. Nah, teman-teman, sudah saya lihat sepertinya sudah banyak yang join nih dok di Zoom. Selain di Zoom, nanti juga kita akan share video podcast hari ini di YouTube channelnya ID Kota Sukabumi. Nah, buat teman-teman yang sudah join di Zoom, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya dok ya. Jadi silakan disimpan pertanyaannya. Kalau yang punya hoax ataupun mitos-mitos seputar telinga dan pendengaran, boleh diketik di kolom chat. Nanti kalau ada waktu, mudah-mudahan ada waktunya, kita akan bahas bersama Dokter Kote. Oke, langsung khusus aja. Hari ini saya waktunya khusus untuk Hari Pendengaran. Wow, Hari Pendengaran khusus buat teman-teman semua. Nah, kita langsung aja nih dok ya, melihat kondisi saat ini terkait masalah pendengaran yang Dokter Kote kan sehari-hari tentu saja menangani langsung gitu. Masalah pendengaran apa yang paling banyak ditemukan dok kalau di praktek sehari-hari? Ya, jadi kalau kita bicara tentang gangguan atau gangguan pendengaran lah ya, gangguan pendengaran atau kelainan di telinga itu kalau dibilang banyak, semua ada ya, macam-macam ya. Hanya mungkin yang paling ringan itu adalah paling banyak adalah serumen, kotoran telinga ya. Karena sebetulnya nih kotoran telinga itu harus sudah bisa dibereskan oleh dokter umum. Tapi karena mungkin peralatan ya yang tidak lengkap, akhirnya lari ke THT. Nah, yang paling banyak juga adalah infeksi telinga. Ya, jadi kalau kita ngomong kelainan telinga atau gangguan pendengaran itu sebetulnya kelainannya tuh bisa dari pada saat bayi baru lahir jadi kongenital kita bilangnya. Kemudian ada infeksi, ya, ada infeksi. Kemudian juga benjolan-benjolan atau tumor-tumor di daerah telinga walaupun sangat jarang ya. Atau trauma-trauma nih
Banyak banget nih yang korek-korek telinga sampai benang telinganya pecah gitu ya. Atau tadi serumen sudah, atau benda asing. Waduh, ini banyak banget. Nah, kalau banyak rata-rata sih semua ada aja ya, itu nggak bisa bilang memang serumen ada, tapi infeksi juga masih banyak ternyata. Kemudian tadi trauma karena korekan telinga, apa namanya, apa sih namanya tadi, ketinggalan benda-benda asing gitu ya. Nah, yang paling banyak juga pada anak-anak ini yang terlambat bicara. Ternyata anak terlambat bicara ini banyak sekali saat ini yang kita harus cek di pendengarannya gitu. Jadi banyak ya. Banyak sekali ya. Sebenarnya saya juga di puskesmas sering banget. Paling banyak kasusnya adalah serumen. Ada beberapa yang bisa dilakukan ekstraksi serumen ya dok ya di puskesmas menggunakan serumen set. Cuman ada beberapa yang memang posisinya dalam sekali gitu dok. Jadi untuk posisi-posisi yang sulit sekali itu memang biasanya kita rujuk, tapi setelah beberapa kali diusahakan di puskesmas gitu. Kita bahas tentang serumen dulu kali ya dok ya. Boleh. Yang paling ringan, sederhana, tapi sangat mengganggu. Betul. Biasanya pasien-pasien dengan serumen ini datang dengan keluhan telinganya seperti tertutup, terus ada keluhan berdengung juga. Penanganan awalnya selain kalau misalnya untuk di rumah, karena kan ini nanti disaksikan juga sama teman-teman yang bukan non medis gitu dong. Seandainya di rumah ada orang tua yang menemukan anaknya dengan kasus-kasus serumen, apa yang bisa dilakukan dok? Jadi, nah ini nih yang harus mungkin disosialisasikan atau lebih dimengerti bahwa serumen itu atau kotoran telinga itu sebetulnya bukan suatu penyakit. Ya, ini hal yang normal. Semua orang punya kotoran telinga. Jadi kadang, dok, ini kambuh lagi. Bukan kambuh, memang ada karena liang telinga kita atau CA itu dindingnya itu akan mengeluarkan kelenjar, ya, kelenjar serumen tadi ya, itu yang akan terus ada setiap hari. Nah, tapi jangan khawatir, Allah tuh sudah ngatur sedemikian rupa bahwa kotoran yang ada tiap hari keluar dalam, pertama kan jumlahnya sedikit ya, itu dengan pergerakan tahan kita ngomong, itu dia akan bergerak keluar. Jadi sedikit-sedikit itu pasti akan keluar. Nah, jadi tidak perlu sebetulnya melakukan pembersihan rutin. Ada yang setiap mandi korek, itu nggak perlu sama sekali gitu. Karena memang tadi dia akan keluar. Nah, jadi gimana dong cara membersihkannya? Nah, harus ada orang lain yang melihat telinga bagian luar kita sudah ada kotorannya yang keluar tadi. Jadi tidak disarankan betul membersihkan atau tidak boleh membersihkan telinga sendiri. Ya, karena itu tadi pertama tidak tahu di mana atau ada tidak kotorannya, di mana letaknya, sejauh apa ya, dan itu juga akan melukai, dan yang paling sering itu akan ke benang telinga, merobek benang telinga. Ya saya juga yang 10 tahun di dokter THT, saya tidak tahu sepanjang apa sih liang telinga saya. Artinya kita tidak boleh tebak-tebakan, masukin cotton bud ke dalam. Seringkali pasien bilang, di luar aja kok dok. Tahu-tahu udah bolong. Ya, jadi memang kita tidak bisa prediksi seberapa jauh liang telinga kita, karena itu tidak perlu dibersihkan sendiri. Nah, cara membersihkannya sendiri nih, ini yang seringkali salah nih. Kalaupun tadi dibersihkan, harus sama orang lain yang melihat bahwa di bagian luarnya sudah muncul kotoran, dan bukan dikorek-korek. Seringkali ngorek muter gitu ya, muter sampai malah jadi masuk gitu. Itu yang seringkali mendorong ke dalam telinga bagian dalam lagi, maksudnya ke dalam telinga. Mendorong serumennya itu. Nah, jadi sebetulnya harusnya cari atau pakai cotton bud yang lebih kecil ukurannya dibandingkan liang telinga kita. Nah, makanya kita nggak tahu lubang telinga kita sebesar apa. Itu satu. Terus si cotton bud itu jangan dalam kondisi kering, main kita gosok aja atau gesek di dinding telinga kita, karena itu tipis kulitnya. Nah, itu akan melukai.
Jadi pakailah mungkin semacam pelumas, mungkin paling gampang itu Baby bisa baby oil. oil gitu ya, yang relatif lebih tidak iritan gitu ya. Nah itu pun sudah istilahnya udah agak pelumasnya lah gitu ya. Dan cara membersihkannya itu bukan tadi diputar, tapi kita simpen di masuk ke dalam ke tengah lubang telinga, kita letakkan di belakang kotorannya. Kemudian kita dimaju gitu, mama ke depan, pelan-pelan bawa keluar. Itu namanya membersihkan, bukan memasukkan malah. Jadi seringkali ngorek malah ke dalam. Nah tadi kan tadi akan bisa keluar sendiri tuh. Hanya untuk melihat apakah di dalam serumen itu akan numpuk di dalam, itu 6 bulan sekali ke dokter gitu. Bisa ke dokter umum dulu boleh, nanti atau ke dokter THT untuk melihat apakah sudah menumpuk seberapa banyak gitu. Nanti itu rata-rata 6 bulan, tapi tidak semua orang harus 6 bulan karena produksi kotoran tiap orang kan berbeda. Nah, dengan 6 bulan sekali, pasien-pasien saya sudah biasa tuh, dokter Kiki ya. Dia 6 bulan tiap kali kontrol, bahkan kadang sebelum 6 bulan dia sudah bisa merasakan, dok udah nggak enak nih. Kadang saya bilang, ini kan belum 6 bulan, tapi nggak enak dok gitu. Nah itu ternyata pas saya lihat memang banyak. Jadi artinya badan kita juga perlu alarm. Ada alarm. Alarmnya tahu, oh kalau nggak enak ini sudah mulai seperti ini tuh berarti sudah ada penutup. Banyak sekali dokter gigi yang datang ke THT itu bertahun-tahun, puluhan tahun tidak pernah periksa kotorannya sampai keras membatu, dan itu masih bilang saya masih dengar dok, tapi harus suaranya keras gitu yang ngomong. Itu kan seperti uli. Gitu kan? Nah pada saat kita bersihkan itu plong gitu ya, wah kedengeran dok. Nah tadi berarti dia uli dong. Gitu. Betul. Jadi nggak punya alarm gitu. Nah itu badan kita harus punya alarm bahwa yang begini ini sudah ada gangguan dengar gitu. Yang paling penting kalau alarmnya sudah muncul jangan diabaikan ya dok ya, harus langsung diperiksakan gitu. Tapi kalau misalnya 6 bulan ternyata masih kosong ya dia bisa setahun sekali kok. Gitu. Jadi buat teman-teman dimanapun berada yang sedang menyaksikan ini, jangan malu memeriksakan dirinya. Biasa kan orang, aduh saya nggak ada keluhan apa-apa, takut dibilang somean gitu dong. Satu tuh, jadi sekarang pola pikir kita sudah harus berubah, tidak mengobati, tapi mencegah. Betul. Jadi ke dokter itu bukan karena sakit, jadi kontrol. Nah mungkin 6 bulan itu kan kayak THT, gigi, mata, itu yang harusnya 6 bulan. Mau ada keluhan tidak ada keluhan harusnya diperiksakan. Udah sakit, wah udah deh, akan nggak enak ya. Oke, nah itu sudah cukup jelas mungkin untuk pembukaan tentang serumen. Nah ini kita lebih ke yang lebih spesifik lagi dok. Ini saya udah menemukan beberapa mitos atau bukan, ada beberapa artikel lah gitu ya terkait dengan permasalahan serumen ini dok. Jadi yang pertama ini yang buat saya cukup kaget juga. Katanya bersihin telinga bisa menggunakan bawang putih yang dipanaskan, kemudian diambil si minyaknya diteteskan ke dalam telinga, itu gimana dok? Mitos atau fakta itu dok? Ya kita berbicara logika medis aja ya gitu, karena kotoran telinga itu sebetulnya berbeda-beda tiap orang, jenisnya macam-macam, ada yang warnanya aja beda-beda gitu ya, apalagi konsistensinya. Ada yang lembek, ada yang keras, ada yang lembek lah gitu. Itu banyak macam. Dan itu suka ditanya, dok, bagusnya mana? Oh, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, sama aja kotoran telinga. Nah, artinya kita yang penting adalah perawatannya maksud saya. Jadi semua kotoran telinga jenis apapun juga tindakannya atau perawatannya sama. Nah, tadi memang ada kotoran telinga yang sangat keras sekali, kita tidak bisa, karena gini, kotoran telinga itu kalau padat dan seperti batu, kita paksa bersihkan atau kita angkat, kita ekstraksi, itu hati-hati pada saat pengangkatan itu dia menggesek dinding telinga. Itu sangat sakit pasiennya. Karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai melukai dinding telinga pasien.
Nah, kalau yang sangat keras begitu tidak bisa kita langsung ekstraksi angkat, itu memang kita biasanya diberikan tetes telinga khusus untuk melembekkan. Nah, ini yang suka salah juga. Disangkanya kalau dikasih tetes telinga yang lembek itu bisa keluar sendiri tuh jalan. Oh, nggak bisa. Itu hanya fungsi melembekkan saja. Nah, berikutnya baru kita ekstraksi atau mungkin nanti diirigasi ya kalau kita THT. Nah, ini yang mungkin karena berpikirnya itu minyak tadi loh untuk melembekkan. Jadi segala macam minyak. Nah, segala macam minyak. Termasuk tadi mungkin apa bawang putih yang dipanaskan. Iya. Padahal yang namanya telinga itu tidak semua perlu tetes telinga. Itu yang harus tidak semua keluhan telinga itu membutuhkan tetes telinga. Tetes telinga pun harus hati-hati isinya apa sesuai dengan indikasi. Nah, ini yang seringkali banyak banget pasien datang, "Dok, saya udah beli obat ke apotek, kita pakai tetes telinga, pokoknya dikasih sama apotek." Nah, padahal tuh tidak butuh gitu atau iya. Kadang ada otitis media saja gitu ya, infeksi telinga tengah saja yang nyeri telinganya, misalnya omas premis yang bukan pecah benang telinga, itu tidak membutuhkan sama sekali tetes telinga. Nah, ini bisa sering ditetes ini. Jadi makin nutup, akhirnya ngorek-ngorek, malah disitulah terjadi infeksi telinga luar, apalagi bolong. Jadi semua apapun bentuk yang diteteskan di dalam masuk ke liang telinga itu sama sekali tidak disarankan atau tidak dibolehkan karena harus sesuai dengan kelainannya dan tadi indikasinya. Gitu. Ya. Karena memang masih banyak sekali dok ditemukan pasien-pasien yang datang tuh biasanya, ya dok saya udah beli obat tetes di apotek, nggak tahu isinya apa, padahal belum tentu. Udah gitu cara pemakaiannya juga salah dok. Jadi hanya sekali 2 kali, nggak tahu berapa menit misalnya, berapa kali baru dipakai 1-2 hari tapi masih begini. Ya iyalah, kita biasanya penggunaan 5 hari sampai seminggu tuh biasanya begitu. Oke, jadi inget ya teman-teman, bawang putih. Bawang putih itu aduh nyium baunya aja gimana ya dok, kan masukin ke dalam telinga. Aduh kalau usah deh, mendingan kalau ada masalah langsung dikonsultasikan ya. Nah, untuk pelunak cairan untuk melunakkan serumen gitu kan banyak jenisnya ya dok ya. Bahkan ada saya pernah baca bahwa sebenarnya Aquades juga bisa digunakan untuk melunakkan katanya. Itu sebenarnya yang paling efektif untuk melunakkan serumen. Nah, lagi-lagi tadi tidak semua kotoran telinga atau serumen itu butuh pelembek. Itu yang pasti. Karena itu harus betul-betul dilihat betul nggak yang di dalam liang telinga itu memang kotorannya keras, ya, yang memang butuh. Nah, tadi pelembeknya pakai apa ya? Memang kalau kita kan ada ya serol atau ya semacam itulah yang serum monolitik. Ya, serum monolitik. Ya itu. Tapi itu pun sebetulnya tadi tidak bisa sembarangan. Ya kadang-kadang main beli-beli aja tapi ternyata memang tidak serumen misalnya dan memang bukan indikasinya, itu nggak bisa. Kalau tadi dibilang pakai apa tadi cairan apa tadi Aquades. Nah, intinya sebetulnya itu bukan pelembek ya. Air apapun kalau masuk ke telinga kita misalnya dalamnya ada kotoran, itu dia akan masuk ke dalam kotorannya dan membuat kotoran itu akan apa bilangnya ya, kalau sudah membuka ya apa namanya mengembang mengembang tuh ya mengembang tapi mengembang itu tuh belum tentu dia lembek juga gitu, hanya sementara gitu. Malah makin menutup ya dok. Iya, itu yang makin jadi total menutup gitu. Jadi memang seharusnya memang menggunakan cairan khusus yang untuk tadi serum monolitik tadi atau untuk melembekin, tapi itu juga tidak boleh dibeli bebas gitu. Jadi saya nggak ngomong ya pokoknya jangan beli deh. Jangan beli bebas. Karena tidak semua harus dipakai tetes telinga itu. Iya, betul. Tetap harus dikonsultasikan dulu ya dok ya, yang memang perlu. Oke, kita lihat lagi mitos yang lainnya. Nah, ini yang
yang banyak juga nih dok ya, membersihkan telinga pakai ear candle, bahkan ada di iya, beberapa salon ya. betul. Terapi apa membersihkan telinga dengan ear candle ini bagaimana dok sebenarnya? Nah, ya memang ini banyak sekali, pasien-pasien saya pun banyak juga yang bertanya. Oh, tapi enak dok katanya pakai terapi lilin ya. Iya, terapi lilin ya. Salon-salon. Nah, prinsipnya gini, yang namanya saya nggak ada, mungkin bisa di inilah bayangkan anatomi telinga. Ya, saya susah ya, saya harus. Nah, telinga tuh harus ngelihat anatominya karena ternyata dalamnya tuh banyak banget gitu. Ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Nah, dari telinga luar tuh dari lubang telinga, ada liang telinga dan ujungnya gendang telinga. Nah, sampai situ telinga luar. Nah, kalau ada kotoran, satu-satunya akses masuk keluar itu di lubang luarnya, lubang telinganya. Nah, artinya tadi, kalau ada kotoran, kita bisa keluarkannya lewat lubang itu. Sekarang logikanya lubang itu ditutup sama lilin. Sama lilin tuh gitu. Nah, sekarang aksesnya kemana gitu? Tutup satu. Nah, terus kasus-kasus serumen itu atau kotoran telinga itu kan tadi saya bilang jenisnya macam-macam. Nah, untuk bisa kotoran jalan sendiri gitu ya istilahnya ke lubang itu kan tidak semata-mata bisa dengan lilin tadi diangetkan langsung dia jalan sendiri. Bayangkan kalau tadi yang serumennya infeksi yang keras banget, mungkin dokter Iki juga tahu ya, teman-teman dokter umum juga tahu tuh. Membersihkan kotoran telinga itu yang katanya sederhana tapi sulit kan? Yang mungkin dokter umum juga bisa lah merasakan lah, nggak mudah ternyata. Nah, bayangkan kalau ditutup tadi si lubang telinganya, kok kotoran bisa langsung bergerak ke depan dan plong, itu kan logikanya nggak ini gitu, nggak bisa. Terus sering kali dok, tapi pas ada buktinya maksudnya. Setelah dibakar tuh ada kotorannya. Kan, itu sebenarnya kan bakarannya, bakarannya gitu kan. Nah, sering kali justru yang banyak pasien-pasien malah kebakar. Nah, itu banyak yang jadi terbakar gara-gara lilin itu. Si dinding telinganya dok ya? Iya, dan melukai sampai ke dinding telinga di bagian dalamnya. Nah, yang hal seperti ini kan tidak diekspos. Iya. Yang diekspos itu yang enak-enak. Nah, bagian susah silakan pergi ke dokter. Sehat ya. Nah, ini nih jadi ketempuhan ya, kita ketempuhan. Jadi hal-hal yang tidak enak itu akhirnya datang ke kita, komplikasi itu. Nah, itulah makanya kita bisa jelaskan. Dan memang kalau pakai tadi air candle itu kan hangat ya? Iya, saya juga belum pernah nyobain sih. Ya, saya dulu, tapi logikanya dia hangat. Katanya ya. Sebetulnya kalau hangat itu memang secara umum itu membuat kita nyaman saja. Ya, di THT keluhan-keluhan itu banyaknya subjektif banget gitu loh. Kayak misalnya tadi ya kotoran telinga itu setiap orang beda gejalanya. Ada yang tadi merasa tertutup, ada yang malah tidak, malah masih dengar, ada yang berdengung, berdenging, berdesis, menggaung, itu macam-macam tuh tinnitus ya. Itu aja sudah subjektif banget gitu. Ya. Nah, apalagi tadi susahnya kita dokter THT itu kita harus menyembuhkan atau membuat pasien juga subjektifnya hilang. Contoh nih dokter Vicky, misalnya ya, saya melihat telinga dokter Vicky. Saya sering kali bilang tuh sama koas juga, mana ada koas yang mendengar juga. Kalau saya misalnya lihat telinga dokter Vicky, terus ternyata saya bilang nih, ada semut. Yang tadinya nggak ada keluar apa-apa, saya yakin malam-malam itu dokter Vicky berpikir, aduh ini ada semut di telinga saya. Ada yang bergerak-gerak. Tuh kan ada yang bergerak, tuh kan jadi berdengung, tuh kannya jadi banyak ya. Itu paling gampang banget tuh untuk dalam tanda kutip ya membohongi gitu. Nah tapi tugas kita justru dokter THT membuat juga pasien betul-betul yakin bahwa memang kalau bilang nggak ada ya nggak ada gitu. Itu sulit sekali ya. Banyak sekali pasien-pasien yang dok saya ketinggalan ketempat, pada saya lihat nggak ada. Iya betul. Itu ributnya ada dong, nggak ada di
sikatannya apa? Si kapasnya itu. Kapasnya hilang. Nggak ada, memang nggak ada gitu. Nah kalau kita kan THT punya endoskopi telinga, jadi kita sering lihat ini. Atau mungkin dok masuk ke dalam, saya bilang ujungnya itu kayak tembok, gendang telinga. Mau nembus ke gendang telinga kan tidak mungkin. Jadi seringkali karena kecil jatuh. Nah itu dia nggak tahu. Nah itu ribut itu. Nah kalau subjektif pasien bilang masih ada, itu akan terus terpikir. Dan akhirnya tinnitus tadi, dengung itu kenceng banget. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah itu yang tadi saya bilang, kembali lagi bahwa apa namanya, serumen itu tadi memang keluhannya macam-macam, tidak boleh diapa-apain, terus kita juga perlu memberikan subjektif yang positif ke pasien itu, dan ya tadi lah intinya mah nggak boleh ditak-atik sembarangan. Jangan ditak-atik sembarangan. Terus tadi kayak tadi saya bilang tadi yang air candle tadi, itu efek hangat itu menenangkan, hanya menenangkan. Kalau kita di spa atau tenang, nyaman, kayaknya sembuh semua, saat itu. Tapi udah nanti berjalannya kan udah hilang tuh kita, seperti itu. Jadi kita tuh ada yang namanya terapi fisioterapi untuk menghangatkan telinga ada. Itu pun pasien-pasien yang tinnitus, tadi itu kita ada fisioterapi untuk telinga. Itu tuh membuat pasien nyaman gitu. Jadi lagi-lagi kalaupun ear candle itu sebetulnya lebih ke subjektif pasien saja, menenangkan tapi tidak menyembuhkan kalau ada serumen misalnya. Gitu. Jadi itu bukan salah satu alternatif pengobatan. Banyak luka bakar. Malah jadi luka bakar. Hati-hati ya teman-teman ya. Dipikirin lagi kalau mau ear candle terapi. Oke, kita lanjut ya dok ya. Ini ngomongin tadi masih berhubungan dengan benda asing ada di telinga. Kita mungkin sekarang masuk ke benda asing. Kalau kapas kalau misalnya kemasukan cotton bud, si cotton budnya nggak akan kemana-mana gitu. Dia nggak akan melakukan apa-apa di dalam telinga. Kalau seandainya yang masuk adalah binatang atau serangga-serangga kecil nih, terutama kalau di rumah tengah malam mau kayak gede jauh, kira-kira apa yang bisa dilakukan dulu dok? Sebenarnya nggak usah kecil, nggak usah besar, banyak ya. Jadi kalau kita bilang THT itu keajaiban dunia, lubang-lubang kecil-kecil isinya gede-gede banyak masuk, segala macam bisa masuk. Kalau mau dia itu segala macam. Nah masuk telinga tuh dari tadi yang semut sampai dengan ada pernah kupu-kupu, pernah ngengat, macam-macam banget ya, segede-gede kepik segala macam. Nah, intinya kalau benda yang tadi benda mati ya tadi ya, kalau cotton bud itu mungkin diam di situ sudah, asal kita tidak utak-atik bisa agak tunggu gitu ya. Jangan khawatir, asal jangan utak-atik. Tapi kalau ini makhluk yang hidup, nah sebetulnya tugasnya adalah biarkan supaya dia mati dulu. Nah sebenarnya mematikan itu juga jangan pakai sembarangan apapun dimasukkan. Sebenarnya kalau air hangat juga udah cukup. Ya, air hangat bisa mati atau baby oil pun bisa. Asal pokoknya non iritan aja. Dibuat tenggelamkan lah, tenggelamkan supaya dia mati dulu. Karena apa? Kalau binatang-binatang itu mati, paling tidak dia tidak bergerak dan tidak melukai dindingnya. Karena dinding telinga kita tuh kalau udah itu luka sakitnya minta ampun. Sakit telinga itu sama sakit gigi sama, nyerinya udah nggak bisa tidur gitu. Jadi lebih nyeri dari sakit hati. Nah jadi tugasnya adalah kalau masih bergerak itu silakan ini aja tadi ya air hangat aja boleh gitu. Ya sampai nanti dia tidak bergerak memang tetap harus ke dokter ya untuk dikeluarkan. Jangan dikorek, pengennya suka gitu. Iya. Oh saya udah coba keluarkan dok, keluarkan pakai apa gitu. Kalau tidak tahu alat, tidak punya alat, apalagi tekniknya salah, itu membuat jadi malah luka, iritasi dan infeksi, bengkak. Nah seringkali yang sudah dikorek-korek akhirnya malah bengkak, ya otis eksternal jadinya. Itu ke THT pun tidak bisa langsung diangkat, mau tidak karena menutup tuh yang telinganya. Kita mau paksakan malah berdarah nanti. Jadi biasanya kita obati dulu supaya pembengkakannya juga istilahnya ini ya terbuka gitu kan, yang telinganya terbuka.
baru deh kita bisa lakukan pengangkatan benda asingnya. Jadi nggak ada masalah ya dok dimasukin air hangat dulu? Ya, gitu ya? untuk sementara nggak apa-apa, yang penting dimatikan dulu aja. Ya, air bersih tapi Ya. jangan ada yang pakai minyak minyak letik kalau orang apa gitu. Jangan usah dipakai minyak yang lain. Yang bersih. Pakai air hangat yang bersih sudah cukup. Nanti kalau besoknya langsung. Ya, atau tadi pakai baby oil. Oh ya, baby oil ya dok ya. Oke. Nah, masih tentang benda asing nih dok. Masih tentang hewan yang masuk ke telinga. Katanya kalau hewan masuk ke telinga itu dia bisa nembus masuk sampai ke otak. Aduh. Okay. Tapi ini emang benar ada loh dok. Maksudnya artikelnya memang ada gitu mitos-mitos seperti ini. Itu gimana dok? Ya. Jadi itulah makanya harus betul-betul dibaca dengan jelas dan tahu dulu teori anatominya lah gitu. Jadi ini lagi saya sebetulnya telinga harus ada gambar anatominya ya. Nah, anatomi telinga itu tadi saya bilang ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Nah, ini pun semua punya batas-batasnya, dinding-dindingnya. Jadi untuk menembus ini tuh tidak sembarangan gampang menembus-tembus. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Mulai dari telinga luar kan ada benang telinga atau membran timpani. Itu aja dibilang membran timpani tipis, tapi tidak setipis yang kita bayangkan, yang gampang sekali main ditembuskan oleh misalnya semut misalnya atau binatang-binatang itu nggak semata-mata langsung tembus gitu ya. Nah, di belakang genang telinga itu ada namanya telinga tengah. Telinga tengah itu juga dibatasi dengan segala macam tulang-tulang juga gitu artinya ya. Itu juga tidak bisa sembarangan langsung main tembus. Otak itu ke atas juga dasar otaknya ada tulang tengkorak gitu. Jadi artinya perlu waktu panjang untuk nembus sampai ke atas ke otak. Udah keburu mati duluan sebutnya. Iya, kalaupun di sana. Mungkin yang tadi seperti itu misalnya sampai ke otak, memang ada yang disebut meningitis atau atlas otak. Itu dari mana? Dari yang kita sebut congean. Kalau orang tahu ya, OMSK. Itu kalau ada otitis media suppuratif kronis, artinya ada infeksi di telinga tengah yang terus menerus. Jadi kalaupun namanya tadi korpal benda-benda asli itu mungkin awalnya busuk bisa. Tapi sebenarnya kalau busuk di telinga luar saja itu tidak akan bisa langsung menembus ke dalam. Tapi ini yang mungkin akan berhubungan dengan otak lah nanti ya, kalau ngomong otak itu mungkin telinga tengah. Ya, ada telinga dalam. Nah, telinga tengah dulu. Kalau ada infeksi telinga tengah yang kronis itu lama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu ada yang tidak ditangani dengan baik nanahnya, kan namanya supuratif ya. Nanahnya ini yang akan terus menggerogoti anatomi di sekitarnya. Termasuk tadi menggerogoti tulang-tulang pendengaran dan juga mungkin tadi dasar otak. Itu bisa mungkin menembus ke otak sampai ke selaput otak. Iya, tapi bukan binatangnya yang masuk naik. Bukan binatang yang jalan-jalan. Iya, jadi tidak semudah itu. Oke, ada proses perjalanan penyakitnya memang panjang sekali ya. gitu kalau mau dibilang itu dari tadi korpal atau benda asing binatang ya. Gitu. Oke dok, nah itu sudah cukup jelas mengenai benda asing dan juga serangga-serangga yang masuk ke telinga ya. Jadi buat teman-teman, jadi hoax intinya ya kalau seandainya ada hewan yang masuk bisa sampai ke otak, menembus ke otak itu, nanti gatel-gatel otaknya. Oke dok, kita lanjut nih. Sekarang mungkin kita masuk ke gangguan pendengaran ya dok ya. Ini juga kan tadi dokter bilang kasusnya terbanyak, lumayan banyak gitu ya, terutama pada anak-anak. Sebenarnya seberapa banyak dok kalau sekarang kondisinya di Kota Sukabumi ini yang mengalami gangguan pendengaran? Ya memang kalau persentase kita nggak pernah hitung ya persentase ya. Tapi ini kita ngomong yang anak ya. Ya, yang anak dok. Ya, yang anak. Jadi sebetulnya anak-anak itu banyak datang ke THT itu yang paling sering adalah infeksi telinga. Itu udah pasti paling sering. Agak sering ya saya bilang ya, karena lebih banyaknya diawali dengan infeksi saluran nafas atas, ISPA itu ya, batuk pilek lah. Ya. Nah ini yang mungkin saya harus garis bawahi atau tekankan bahwa hati-hati dengan batuk pilek. Karena batuk pilek itu bukan sederhana.
Ya, lagi-lagi kalau ngomong anatomi nih, bahwa di telinga itu, di telinga tengah itu sebetulnya ada saluran yang namanya tuba eustachius, itu menyambungkan atau menghubungkan antara telinga tengah dengan tenggorokan, ya, nasofaring lah, ya, tenggorokan. Nah, ini pada dewasa itu dia panjang dan miring gitu ya. Tapi kok anatominya. Tapi kalau pada anak-anak itu pendek dan dia lurus landai. Nah, itu yang membuat kalau ada ispa tadi atau batuk pilek pada anak ini sering kali naik jalan atau masuk ke tuba eustachius dan masuk ke telinga tengah. Ya, itu banyak sekali. Nah, ini yang sering kali disepelekan. Ah, dok, batuk pilek aja. Bahkan datang, udah berapa? Baru 1 minggu. Oh, untuk kita di THT 1 minggu itu batuk pilek udah kelamaan. 2-3 hari atau 5 hari itu selesai. Karena kalau sudah seminggu itu berbahaya, dia naik ke atas. Nah, ini yang seringkali diabaikan lah atau disepelekan oleh orang tua gitu. Akhirnya ke infeksi telinga. Nah, hati-hati kalau ada batuk pilek. Kalau ada batuk pilek terus tiba-tiba misalnya anak kita malamnya rewel atau demam, bisa nyari telinga, telinga. Itu hati-hati sudah sebentar lagi ke telinganya pecah. Karena itu kalau kita bilang otis media itu kan ada stadium-stadiumnya. Nah, mulai stadium hiperemus itu mulai nyeri. Tapi kalau udah nyeri banget itu sudah mulai hati-hati ke arah perforasi. Nah, jadi saya selalu bilang kalau sudah ada batuk pilek kemudian nyeri telinga atau demam rewel anak malam-malam, hati-hati nanti kita lagi pecah telinga. Itu alarm kita. Jadi nggak boleh lama-lama. Kalau misalnya udah batuk pilek, nggak ada nyeri telinga langsung. Oke, ini yang paling penting ya dok ya. Ya. Kalau anak-anak itu kan kadang mereka nggak bisa ngeluh, aduh sakit telinga gitu ya, apalagi kalau yang 2 tahun ke bawah ya dok ya. Jadi alarmnya mungkin kalau anak-anak udah rewel gitu ya. Dan masalahnya nih, batuk pilek tuh banyak sekali tuh Iya. Karena betul. Ya punten-punten nih, kita di sekarang itu yang namanya jajan itu kayak kewajiban deh. Jadi makanan utama sehat itu seringkali diabaikan oleh orang tua. Iya. Jadi daripada nggak makan dah mendingan jajan aja jajan. Akhirnya kebalik tuh, pola itu terbalik tuh. Jadi akhirnya banyak anak-anak yang makannya tuh dengan kualitasnya yang seada-adanya, apalagi banyak penyedap-penyedap segala macam. Itu akan mengiritasi hidung tenggoroknya. Dan ini yang seringkali batuk terus sampai bosan saya batuk, nggak sembuh-sembuh dok. Ya dia lupa pola makannya juga instan semua, dan akhirnya itu ke telinga. Itu seringkali infeksi telinga banyak sekali pada anak. Nah, masalahnya pada anak-anak itu berhubungan juga dengan tumbuh kembang bicara, perkembangan bicara. Nah, ada yang kita sebut otitis media efusi. Ini nggak kelihatan, nggak perlu nyeri telinga, gitu ya. Tapi ada cairan di telinga tengah, ya, yang tidak nyeri, tapi membuat itu kronis lama dan efeknya adalah bicara anak terlambat. Ini juga banyak. Keterlambatan bicara pada anak juga kita banyak sekali. Nah, karena itu harus dicek awal adalah kalau anak-anak terlambat bicara, jangan lupa cek dulu pendengarannya atau telinganya. Karena anak kalau kita bilang tunarungu bicara, itu bukan nggak bisa bicara dulu, tapi nggak dengar dulu, baru dia nggak bisa bicara. Itu banyak sekali. Jadi itu paling sering itu deh, infeksi telinga tuh banyak sekali untuk anak-anak terutama ya dok ya. Iya. Sebenarnya kadang karena orang tuanya abai. Iya, gitu. Biasanya tuh kalau udah datang ke puskesmas keluhannya yang dikeluhkan bukan batuk pilek, udah keluar cairan dari telinganya. Nah, ditanya ada batuk pilek nggak bu? Oh iya, udah seminggu. Nah, itu makanya kita cegah jangan sampai perforasi atau benang telinganya pecah. Ya. Karena terus terang saya selalu bilang bahwa kalau sudah benang telinganya pecah, kita tidak bisa bilang 100% akan nutup. Gitu. Jadi bayangkan, saya suka bukan nakut-nakutin, tapi saya selalu bilang kalau nanti tidak nutup terus berakibat dia akan ketulian sampai dewasa. Nah, nanti kalau masih kan akan itu juga akan gampang infeksi telinga berulang. Nah, lama-lama kalaupun mau nutup, dok gimana caranya nutup?
Ya, gimana operasi Nggak ada jalan lain ya dok ya selain gimana operasi. Nggak mau operasi, ya udah begitu pendengarannya. Gitu. Oke. Nah ini kita masih ngomongin tentang gangguan pendengaran yang hubungannya ke terlambat bicara dok. Ini ada salah satu artikelnya yang bilang kalau ada yang namanya terapi pijat telinga. Itu gunanya untuk anak yang terlambat bicara katanya. Nah, jadi lagi-lagi keterlambatan bicara itu juga harus banyak penyebabnya ya. Ya, itu dia. Kita harus dicari dulu penyebabnya apa. Satu yang paling umum lah ya, karena gini prinsipnya anak itu adalah peniru yang baik. Kalau dia mau ngomong, dia nirunya tuh dengar dulu. Ya, mendengar baru meniru. Itu perkembangan bicara seperti itu. Nah, karena itu di awal jendela utamanya itu adalah anak ini harus dicek dulu pendengaran kalau ada keterlambatan bicara yang tidak sesuai dengan umurnya. Ya, ada milestone tuh, ada ini apa namanya tabelnya itu harus dicek. Nah, pertama telinga dulu. Nanti kita lihat nih kalau misalnya ada gangguan di telinga tadi dari mulai telinga luar ada masalah enggak, telinga tengah sampai tadi ada infeksi telinga atau peradangan misalnya atau seperti efusi ya kan, atau mungkin yang paling apa ya yang paling agak sulit itu adalah kalau sudah saraf. Jadi nah ini dokter mungkin harus tahu bahwa namanya tuli itu jenisnya ada 3 soalnya. Pertama tuli konduktif. Ya, tuli konduktif itu ketulian yang apa namanya suara yang masuk ke dalam yang telinga terhambat. Itu konduksi suaranya terhambat itu namanya tuli konduktif. Nah, kedua tuli sensori neural. Sensori neural itu melibatkan koheatul masiput dengan saraf-saraf pendengaran di otak. Kan jarak kita mendengar begitu ya, dari luar ditangkap oleh daun telinga, masuk ke liang telinga, benang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan rumah siput langsung ke saraf-saraf pendengaran di otak. Nah ini cara mendengar seperti itu. Nah ini yang harus ketahui anak lambat bicara itu mana dulu nih, yang tulinya tuli apa nih, tuli konduktif atau tuli sensori neural tadi saraf pendengaran, atau mungkin dua-duanya. Ini yang tadi kalau kita mau terapi ya sesuai dengan etiologinya. Gitu. Oh tadi infeksinya beres. Nah, kalau dia saraf pendengarannya, nah ini yang memang kita tidak bisa sangat jarang SNHL itu apalagi pada anak-anak ya yang komunitas apalagi itu kembali normal. Ini membutuhkan alat bantu dengar, ya alat bantu dengar seumur hidup dia. Nah sebenarnya alat bantu dengar itu kayak kacamata. Orang pakai kacamata kayaknya nggak takut gitu ya, biasa aja. Nah tapi kalau pakai alat bantu dengar rasanya, kayaknya gimana banget gitu. Padahal sama-sama alat bantu. Kalau kacamata alat bantu melihat, nah ini alat bantu dengar. Itu sebenarnya harusnya sudah biasa. Artinya kita pakai kacamata dengan dengan alat bantu melihat kacamata kita jadi lebih jelas. Nah begitupun pendengaran dengan alat bantu dengar diharapkan anak ini jadi mendengar, ya. Nah, baru mendengar doang loh. Susahnya gitu kalau telinga tuh. Sudah mendengar harus dilatih bicara. Nah, seringkali juga orang tua banyak yang misalnya sudah alat bantu dengar, latihan bicaranya, terapi bicaranya stop di tengah jalan. Jadi anak saya udah pakai alat bantu dengar, tapi nggak bagus-bagus bicara. Itu pertama. Nah, berikutnya juga ada juga anak-anak lambat bicara itu yang memang pendengarannya bagus atau baik, normal. Nah ini yang kita harus gali kenapa nih? Karena anak-anak pola asuh nih lagi-lagi nih. Ini yang berhubungan dengan pola asuh. Ada anak-anak yang memang dia hiperaktif. Nah kalau hiperaktif kan kita harus sebagai orang tua ini harus agak berbeda penanganannya. Ya hiperaktifnya dulu, prosesnya seperti apa, itu nggak bisa sembarangan. Anak-anak yang hiperaktif itu juga hati-hati yang aktif lah, saya nggak mau ngomong hiperaktif lah, yang aktif aja udah. Karena anak sekarang banyak aktif nih, ya aktif banget, pengen tahu ini, pengen itu. Nah ini tidak boleh kita berikan gadget, nonton, ini yang salah gitu. Anak-anak yang aktif seperti ini, dia akan mencari yang dia penasaran itu bukan gadget, tapi orang tua, butuhkan orang tua. Disitulah komunikasi berjalan. Nah seringkali dia
dia sibuk dengan dunia sendiri, dia nggak peduli dengan lingkungannya. Nah, gimana dia akan bisa belajar berkomunikasi? Nah, ini yang sering paling banyak terjadi juga adalah pola-pola asuh yang salah. Anaknya diasuh oleh pengasuh, gitu ya. Nanti pengasuhnya kan sibuk sendiri ya, atau pengasuh yang ataupun misalnya sama neneknya, ya kalau namanya udah nenek udah tua ya, maksudnya kita juga nggak bisa nyalahin. Ini jarang banyak komunikasi misalnya. Ya jadi anak-anak yang diasuh oleh, ada penelitian tuh, anak yang diasuh oleh pengasuhnya yang diam itu anak juga terlambat bicara. Jadi prosesnya panjang sekali. Nah, baik lagi tadi, kalau dipijat sebelah mana nih? Dari tadi yang saya jelaskan, ya kan? Jadi lagi-lagi kalau banyak pijat segala macam, segala mana ya? Mungkin akan melancarkan peredaran darah. Mungkin kalau kita pijat kan gitu kayaknya lebih enak gitu ya, itu saja. Tapi untuk ngomong menyembuhkan sampai dia bisa bicara lancar, itu tidak bisa dengan pijat, dengan latihan. Stimulasi ya dok. Iya, latihan bicara dan penguatan tadi ya, dari bibir, dari itu fisioterapi itu gitu bicara, dari lidahnya gitu semua. Banyak yang orang, dok coba dilihat lidahnya pendek nggak, coba dok dilihat ada. Padahal namanya anak itu bisa teriak, bersuara, berarti pita suaranya ada gitu. Itu sumber suara kita di pita suara, pabrik kita. Selama suara itu bisa keluar berarti ada. Dok ada suaranya, ada, bisa. Tapi suara yang dikeluarkan itu harus dilatih sampai akhirnya dia bisa seperti kita mulai konsonan, vokal itu latihan panjang sekali tuh untuk latihan bicara itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau anak-anak dengan gangguan bicara atau terlambat bicara, nggak hanya cukup konsultasi dengan THT saja dok ya, perlu spesialis anak juga, kemudian rehabilitasi medik juga untuk terapi bicaranya. Gitu. Bahkan perlu sekolah anak, karena tadi anak itu kalau sudah dia tidak nyaman, nanti dia akan ada fase-fase yang dia tidak mau terlambat gitu. Contoh fase oral, itu udah nggak mau ngomong, nggak mau dibalem gitu loh. Jadi yang pertama adalah kalau anak terlambat bicara, telinga dulu deh dicek. Setelah itu, nah kita sudah alhamdulillah sekarang kita sudah selalu dengan bekerja sama lah, artinya dengan tumbuh kembang anak, dengan rehab medis gitu ya, itu selalu kalau ada terlambat bicara, sebelum terapi bicara itu ke kita dulu, ke THT dulu, cek dulu pendengarannya. Nah kalau tadi jelas kalau misalnya dia ada gangguan dengar, berarti itu THT dulu kita bereskan. Tapi kalau tidak, kita bisa kembalikan ke dokter rehab medis atau ke dokter anak untuk tadi apa sih yang masalah dia itu gitu. Nah nanti juga pada saat terapi bicara, anak-anak yang aktif atau hiperaktif itu nggak bisa langsung terapi bicara. Anak nggak bisa diam disuruh terapi bicara nggak akan bisa. Nanti akan ada terapi mungkin kita lakunya konsentrasi dan lain-lain dulu baru bisa terapi bicara. Jadi memang awalnya adalah pendengaran dulu yang dicek gitu. Berikutnya mana? Baru. Kalau di pendengarannya ternyata nggak ada masalah, artinya dari yang lain ya. Iya betul. Itu tahapannya begitu. Oke, jadi buat ibu-ibu yang lagi menyaksikan, kalau dirasakan ada yang kurang dari anaknya, maksudnya kita harus tahu juga ya dok ya, milestone perkembangan anak, berapa umur berapa dia bisa berkata-kata, babbling atau mengucapkan 1-2 kata. Kalau seandainya anak-anaknya ternyata kok terlambat bicaranya, nah jangan ditunggu-tunggu lagi, langsung diperiksakan ya dok ya. Itu dia nih dok, ini kan banyak orang tua yang bilang kalau anaknya terlambat bicara, dan kata ibu saya juga tunggu aja. Iya, dulu terus, juga ditunggu. Nah, itu dulu juga kata-kata itu. Dulu juga ditunggu. Nah, sekarang kan kita sudah dengan kondisi zaman sekarang udah canggih ya dok ya. Semua tinggal klik ya, ada kan kita semuanya main medsos, main apalah semuanya, Google ada macam-macam. Nah, itu kita harus lebih cerdas, artinya ada masa menunggu itu, menunggunya kapan? Sampai kapan? Kalau dulu menunggu kita tidak tahu teorinya menunggu. Nah sekarang menunggu itu dari tadi yang tadi milestone aja. Mungkin bisa klik lah ya,
tumbuh kembang berdasarkan milestone gitu ya. Itu nanti kelihatan sekian bulan, bisa apa, sekian tahun. Nah itu ketahuan. Nah alarm kita orang tua di situ. Kalau sekian bulan anak kita belum begini, ini mungkin ada keterlambatan. Cek sedini mungkin. Karena makin dini, kayak misalnya ada gangguan pendengaran SNHL ya, apa ketulian saraf. Kalaupun nanti akhirnya harus rehabilitasi menggunakan alat bantu dengar, orang tua kan seringkali kasihan anaknya pakai alat bantu dengar gitu ya. Padahal sedini mungkin, bahkan sekarang di bawah 6 bulan itu sudah bisa pakai ABD. Iya, karena itu akan jadi mempercepat tumbuh kembang bicara dia. Banyak dokter yang dari kecil sudah, kalau orang tuanya ini ya aware ya, mengerti, aware gitu ya. Itu kalau anaknya dari kecil sudah menggunakan alat bantu dengar, kemudian ya tadi ya terapi uca dan lain-lain, itu anak bisa sekolah umum. Jadi sekarang tunarungu itu bukan berarti tunawicara, tapi ada banyak tunarungu yang bisa bicara. Dan tunarungu yang bisa bicara itu bisa sekolah umum. Bahkan banyak tuh ada yang bisa masuk yang sukses itu ya, banyak bukan juga. Hanya sekolah umum SD, SMP, SMA, tapi sampai kuliah. Ada yang bisa masuk kedokteran loh. Pernah ada gitu. Jadi kenapa enggak gitu, dari kecil tuh kita sudah mulai tangani. Nah ini dok, kan kata dokter tadi ada yang bahkan dari umur 6 bulan. Jadi sebenarnya kita tuh pada saat anak baru lahir, apakah perlu langsung diperiksakan telinganya atau harus nunggu ada gejala? Nah memang sebetulnya kalau ngomong ideal, sekarang screening pendengaran harus secara dini. Bahkan bayi baru lahir harusnya di screening pendengaran. Nah ini sebetulnya yang kita dokter Tianti itu memperjuangkan, anak-anak atau bayi-bayi baru lahir itu seharusnya di screening pendengaran bayi baru lahir. Ada yang disebut, kita ada alat namanya OAE, Auto Acoustic Emission. Ini bisa mendeteksi screening ya, untuk screening awal pendengaran, mendeteksi ada gangguan di daerah kornea atau rumah siput. Jadi rambut-rambut kornea bisa terdeteksi. Walaupun bukan hanya itu, nanti ada pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tapi sebetulnya sudah konsensus internasional itu bayi-bayi baru lahir itu sebaiknya sebelum keluar, bahkan 24 jam ya, sebelum 24 jam keluar dari rumah sakit itu harusnya sudah di screening pendengaran menggunakan OAE. Aduh, tapi susah sekali ya masalahnya kalau sekarang ya, kalau untuk dengan BPJS ya nggak bisa gitu ya. Alatnya juga terbatas gitu. Nah, jadi kalau dari awal sudah ada screening pendengaran, apalagi dengan faktor risiko. Misalnya apa? Faktor risiko gangguan dengar pada bayi itu misalnya pada waktu ibunya hamil. Apakah ibu ini ada kena infeksi pada saat kehamilan gitu ya? Itu juga harus diperiksa makanya TORS itu penting. Ibu-ibu nih atau anak pemuda pemudi yang mau nikah sebetulnya bagusnya pemeriksaan TORS ya, supaya tahu apakah ada infeksi yang pada saat kita nanti akan hamil sampai ke janin. Itu tumbuh kembang organ pendengaran itu penting, apalagi awal-awal 3 bulan awal pertama ya. Itu terus dan itu pada saat melahirkan ya, itu juga faktor, misalnya bayi kurang bulan tidak, atau bayi berat lahir rendah, atau langsung menangis tidak, misalnya dibantu persalinannya enggak, sekarang sudah jarang ya dengan proses dan lain-lain, atau tadi misalnya iterik ya, atau iterik yang membutuhkan transfusi darah, itu banyak banget. Atau bahkan tadi anak-anak yang sudah bayi gitu ya, bayi-bayi yang hati-hati yang pada infeksi-infeksi pada bayi lah gitu, itu bisa ke telinga. Nah ini yang sebenarnya harus dicek. Kalau sebelum ada faktor-faktor risiko seperti itu tuh sebaiknya diperiksakan tadi screening awal. Itu dari bayi baru lahir itu bisa. Tapi nanti kita lihat kalau ada faktor risiko itu kita bisa ulang di 1 atau 3 bulan. Ternyata 3 bulan. Itu ada pemeriksaan lebih lanjut. Nanti hasilnya mau sampai dengan kita periksa namanya BERA atau SSR, itu pemeriksaan saraf pendengaran yang jalurnya ke otak. Itu panjang juga. Tapi bisa dari awal screening pendengaran itu harusnya dari sejak lahir.
Kalau untuk pemeriksaan yang tadi OAE ya dok, di Sukabumi sudah tersedia dok? Ya, kebetulan di Rumah Sakit Samsudin sudah ada. Jadi bisa tuh dilakukan. Bisa ya ibu-ibu kalau mau memeriksakan screening awal untuk bayi-bayi. Kalau untuk bayi yang memiliki riwayat keluarga tunarungu gitu itu perlu diperiksa juga dok? Perlu banget. Jadi itu salah satu faktor-faktor risiko itu. Semua faktor risiko itu harusnya di screening pendengaran. Dan itu screening pendengaran itu tidak hanya sekali. Itu tadi per 3 bulan, 6 bulan, nanti mungkin akan dibilang aman lah dari kutip itu kalau memang bagusnya sampai 3 tahun gitu sambil kita lihat perkembangan bicaranya. Kemudian terus 3 tahun perkembangan bicaranya bagus ya. Kemudian tadi juga cek pendengarannya bagus ya, insya Allah ke depan bagus asal tadi jangan ada varian lain yang bisa ke arah telinga. Gitu. Nah ini mungkin satu yang penting juga ya dok ya, karena kan sebenarnya anak-anak itu ya kalau misalnya mereka dipakein alat bantu dengar, ya udah gitu kan, yang harusnya disiplin memakaikan kan adalah orang tuanya ya dok ya. Ini ada beberapa memang orang tua yang aduh kasihan anak saya dipakein alat bantu dengar gitu, padahal kan memang itu salah satu bentuk terapi ya dok ya. Betul. Jadi orang tuanya orang yang itu harus berpikir terapi itu hanya dengan obat. Betul. Padahal kacamata itu terapi kita. Iya betul. Ya kan? Kalau anak misalnya, ya kebetulan ya saya tahu di sebelah saya dokter mata lah secara umum. Kalau dari kecil anak tidak menggunakan kacamata kan ada yang disebut mata malas ya. Nah itu kan low vision segala macam saya nggak apa lagi ya lupa. Nah tapi artinya memang sedini mungkin kalau ada gangguan penglihatan atau pendengaran, habilitasinya itu tadi gitu dengan kacamata, dengan alat bantu dengar itu justru justru kasihan kalau kita tidak lakukan menggunakan tadi ABD gitu. Tidak sedini mungkin ya dok ya, dan harus disiplin. Seringkali orang tua inginnya instan. Iya betul. Kasih ini, obatin ini cepat sehat, beres. Ya nggak bisa, tumbuh kembang kan panjang prosesnya. Dan memang gangguan-gangguan pendengaran terutama dok ya nggak bisa instan menyembuhkannya dok ya. Iya, dan ini sangat-sangat berpengaruh pada masa depan anak. Gitu. Ini yang seringkali dilupakan oleh orang tua. Kendala ini sebetulnya bisa diperbaiki sedini mungkin, bisa dicegah, tapi seringkali dalam tanda kutip itu dilupakan atau malah disepelekan. Padahal ini menyangkut masa depan anaknya ya. Iya, masa depan. Oke. Itu kan tadi kita berbicara mengenai gangguan pendengaran pada anak-anak. Sekarang kalau pada lansia nih dok. Lansia atau presbiosis yang paling banyak ya dok ya. Banyak banget pasien-pasien yang datang gitu, terutama yang lansia dengan keluhan pendengarannya sudah mulai berkurang. Terapinya dok, apakah ada terapi yang lain selain dari alat bantu dengar? Nah kalau ketulian karena usia lanjut, itu yang kena adalah saraf pendengaran atau SNHL. Sensorineural hearing loss itu khas banget tuh ya di presbiosis itu di nada tinggi gitu ya dua-duanya kanan kiri. Nah sekarang kalau sudah tadi sudah bilang kalau sudah saraf pendengaran itu memang tidak bisa kembali apalagi faktor usia. Makanya saya selalu misalnya dalam gerai lah gitu ke pasien, Bu Pak kecuali Ibu anom deui kecuali muda lagi bisa kembali. Artinya sebetulnya tugas kita sebagai dokter itu adalah membuat pasien menerima kondisinya seperti itu. Karena saya selalu bilang, ya kalau alhamdulillah diberikan umur yang lebih panjang, tapi pasti akan ada yang turun. Ya, nah salah satunya adalah fungsi-fungsi, terutama yang tadi satu pendengaran. Nah kalau sudah SNHL ya sudah, pasti tidak akan bisa dengan obat apapun. Itu terapinya apa ya? Alat bantu dengar. Nah alat bantu dengar ini yang seringkali tidak menerima. Oh nanti saya dibilang tuli, dibilang ya sudah gitu. Bahkan guru saya, Profesor THT, itu saja sudah menggunakan alat bantu dengar. Dan kenapa malu gitu? Karena memang kalau hidup kita artinya dikasih umur yang lebih panjang, tujuan utama hidup yang panjang itu sehat dan kualitas hidupnya yang harus baik. Jangan umur panjang tapi serba sakit atau tadi tidak bisa berkomunikasi dengan sekitarnya. Dan yang seringkali
Dok, kalau saya nanti ke masjid, nah bapak-bapak gitu, ke masjid tuh tekak kuping dok, nggak kedengeran apa-apa. Nah ini kan hubungannya dengan kualitas hidup pasien untuk berkomunikasi. Nah itu yang harus kita berikan apa sih namanya pengertian bahwa yang memanglah sudah waktunya jangan malu menggunakan alat bantu dengar untuk tadi komunikasi dia yang lancar gitu. Paling sering tuh ribut sama keluarganya, Iya, dok. sama anaknya. Kalau nonton TV kenceng banget Iya, soalnya. satu. Terus suka marah-marah gini. Iya. Dok, anak saya jadi gini suka jadi tidak ini ya, tidak match gitu ya. Kalau dok, kalau misalnya bapaknya gitu, kalau suaranya apa kita pelan-pelan, disangkanya kita ngomongin ribut tuh. Kalau kita keras, Makanya kita marah-marah. marah-marah katanya. Lah, itu jadi ribut Iya. gitu. Jadi itulah perlunya kita apa namanya memberikan pengertian kedua belah pihak ya, ke keluarga dan ke pasien sendiri itu bahwa menerima gitu kondisi seperti itu dan itu semuanya akan terjadi. Bahkan saya sudah bilang semuanya nanti kebagian. Bahkan mungkin saya nanti kebagian. Artinya saya mau bilang dokter juga bisa saja seperti itu gitu karena sudah masanya usia lanjut ya akan ada yang dikurangi. Gitu. Tapi sebenarnya ada pencegahannya nggak sih dok? Karena kalau dilihat kan ada beberapa juga yang nggak mengalami itu gitu loh. Nah, lagi-lagi kan kalau faktor usia itu dikembalikan ke masing-masing orang. Setiap orang memang tidak bisa, ya tidak matematika ya, tricky ya kalau manusia itu. Kalau ngomong pencegahan ya gini, kalau sudah ada waktunya memang dia harus terjadi SNFL, persekusi itu memang sudah harus waktunya. Hanya kapan memulainya tidak semua orang sama. Dikembalikan kan dengan faktor genetiknya, dengan mungkin apa namanya pola hidup dan apa ya gizi keseimbangnya pada saat dia muda gitu. Itu banyak faktor sebetulnya. Kebiasaan-kebiasaan ya, seperti sering pakai headset. Nah, itu dia. Nah, yang penting jangan dipercepat lah gitu ya ketulian itu dengan tadi hal-hal yang membuat tulis saraf kita jadi dimulai. Contoh tadi pakai headset. Jadi kalau dari muda sudah sering pakai headset, ya pasti akan cepat dong, akan ada ketulian lebih cepat. Jadi kalau untuk mencegah ketulian karena usia memang susah kita bilang mencegahnya, hanya memulai kapannya semua orang dapat itu tidak bisa kita bilang gangguan matematika saya bilang. Dan memang banyak, tapi kalau yang waktu mudanya dia pola hidup sehat, olahraga, itu banyak pasien yang ada 80, 90 masih bicara tuh bagus banget gitu. Karena saya dulu olahraga terus dok. Nah, kayak gitu. Nah sekarang kita jarang olahraga, makanan semua instan. Mau tetap sehat sampai tua, nah dulu begitu. Kita harus dari sekarang. Ya. Jadi penting ya memelihara kesehatan dari sekarang gunanya, karena nabung, juga. kita nabung tuh nabung sehat dari sekarang, bukan nabungnya nanti. Iya. Oke dokter Kota, nggak kerasa udah 1 jam dok kita ngobrol. Luar biasa loh, sudah banyak sekali ilmu dan pembahasan mitos-mitos tadi kita bongkar semua. Itu pun belum semua ya. Itu pun belum semua sebenarnya masih banyak ya dok ya, tapi sayang kita ada pertanyaan batasi. Oh iya betul, ada banyak bertanya mungkin. Kita lihat dulu. Dikasih waktu buat bertanya. Padahal sebenarnya tadi udah saya udah ngomongin silahkan yang mau bertanya untuk diketikkan di kolom chat. Gimana mau ditungguin 5 menit lagi apa gimana? Boleh. Coba kita tungguin 5 menit. Kita tungguin 5 menit lagi, barangkali teman-teman yang lagi join di Zoom meeting boleh kalau ada yang ingin ditanyakan silakan diketikkan di kolom pertanyaan. Kita bahas apa lagi ya dok ya? Semua mitos tadi sudah beres? Coba saya cek dulu ya dok ya. Karena banyak banget sih sebetulnya ya. Dan aneh-aneh juga ya ternyata ya. Betul dok. Juga ya kalau kita kan nggak tahu ya cerita di luar itu seperti apa, ternyata banyak sekali mitos-mitos yang beredar ya. Korek kuping tiap hari bikin kuping bersih. Nah, ini udah dijelaskan tadi ya. Sebenarnya nggak harus tiap hari. Bawang putih, oke. Nah mungkin yang saya harus diingatkan itu tadi ya, untuk saat ini penggunaan gadget, penggunaan remaja-remaja, apalagi sekarang anak-anak kita kan sekarang
di rumah saja. Iya, Semuanya udah gitu semuanya sekolah pakai juga online. online. Nah, jadi apa namanya, sebaiknya tidak terus-menerus menggunakan headset gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan kalau ada daring begitu, sebenarnya tidak pakai Nggak usah headset, pakai headset ya, gitu. udah aja pakai speaker biasa Speaker gitu aja, ya. jadi suara tidak langsung semua masuk ke dalam telinga kita gitu. Dan yang harus diingat adalah ada rule of six. Jadi kita bilang 60-60. Jadi kalau kita menggunakan HP kita atau gadget kita, itu volume itu harusnya maksimal 60% dari volume maksimal dan hanya maksimal 60 menit atau 1 jam. Jadi jangan terus-terusan berjam-jam. Nah sekarang anak muda ya, apalagi juga ada yang suara keras banget sampai orang luar pun kedengaran suara musiknya. Iya, betul. Aduh, itu udah 100 desibel tuh udah. Nah hati-hati kalau kita menggunakan tadi kita ada menggunakan suara-suara yang seperti itu. Contohnya gini deh, kalau kita ya sesi dulu atau kecil masuk ke tempat yang rame, misalnya mainan anak-anak tuh, ya itu kan suara keras banget. Atau kita di mall lah ada suara keras. Nah kalau kita terus di situ, coba kita coba keluar, misalnya sekian menit kita di dalam tempat yang ramai, so kita keluar jauh dari situ, itu ada suara ning pasti. Nah itu sebetulnya yang namanya berdenging itu sudah alarm kita tuh, hebatnya Allah tuh sudah ngasih alarm sebenarnya sama kita semua. Itu alarm kita bahwa sel-sel rambut di rumah siput atau kornea itu sudah lelah. Nah sayangnya itu suka tidak diabaikan. Jadi harusnya kalau sudah berdenging itu sudah istirahat, tidak boleh masuk ke tempat yang ramai seperti itu. Nah ini sekali enggak, nging sebentar, oke lagi, atau malah terus-terusan. Itu kalau sudah terjadi kelelahan, baru lelah doang ya. Berikutnya adalah rusak rambutnya, sel rambutnya di kornea, udah itu akan permanen. Itu namanya SNL permanen. Jadi itulah memang agak susah sih ya ngasih tahu, tapi itu yang kita harus aman, jangan sampai menggunakan terus-menerus. Banyak loh yang anak SMA datang ke kita, dok pendengarannya kita yang mepek, bilangnya mepek, kurang dengerin dok gitu. Diperiksa ternyata SNHL, noise induced hearing loss, banyak tuh. Nah kalau seperti itu mau gimana, apalagi sudah bisa sedang berat, yang kita tetap bantu dengar seumur hidup. Nah di situ akhirnya nangislah anaknya, orang tuanya nangis juga lah. Nah gimana ya jadinya? Nah itu yang jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jadi dari sekarang jaga kesehatan telinga. Nah satu lagi nih Dokter Kiki, kalau alat bantu dengar itu kalau ada yang tuli berat, sangat berat yang tidak bisa maksimal menggunakan AGD. Itu sekarang ada yang disebut implan cochlear atau cochlear implant. Itu operasi penggantian. Jadi ya kita bilang penggantian rumah siputnya. Cochlear implant itu harganya Indonesia masih mahal. Seharga rumah, mobil, 200 juta, 500 juta. Itu implan cochlearnya aja. Belum nanti operasi-operasinya. Nah, panjang pokoknya untuk sampai dengan anak jadi bisa bicara menggunakan implan cochlear. Itu bisa miliar-miliaran tuh. Ya, artinya begitu berharganya, begitu mahalnya pendengaran kita yang harus kita jaga. Kita dikasih gratis loh sama Allah. Alhamdulillah gratis nih. Nah tinggal kita menjaga saja. Karena kalau sudah ada kerusakan total seperti tadi operasi-operasi, menggantikan implan cochlear itu tidak bisa juga menggantikan persis seperti yang Allah kasih. Itu perlu waktu panjang dengan biaya mahal. Bisa jadi ngeliat gambar ini, ini gambar Korea nih, ini gambar rumah siput nih. Ya itu kalau betul-betul paham itu betul-betul mahal sekali harga pendengaran kita. Dan tadi saya mungkin terakhir saya pesankan jaga pendengaran kita, kalau ada masalah jangan menunggu jujur kalau ada masalah ke dokter, tetaplah dikontrolnya 6 bulan sekali. Ada tidak ada keluhan untuk mengecek apakah ada masalah yang tadi tidak harus ada keluhan dulu sebetulnya.
ya, supaya nanti tetap terjaga di maintenance pendengaran kita sampai ya tadi kualitas hidup kita lebih baik, apalagi anak-anak jangan sampai prestasi belajarnya terganggu gara-gara pendengaran. Nah, itu penting banget pesannya ya teman-teman. Jadi selain menjaga kita sendiri, kalau bisa juga saling mengingatkan ya dok ya. Orang tua mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan saudara-saudaranya. Jangan selalu pakai headset. Jangan korek-korek apapun, tidak ada alasan mengorek telinga. Jangan masuk-masukin apapun ke telinga pokoknya ya. Oke dokter, sepertinya tidak ada yang bertanya dan waktu kita sudah menunjukkan 1 jam. Ada pesan lagi nggak dok? Kira-kira dok? Udah cukup ya. Dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia nih, ini momen sebenarnya, momen yang baik untuk kita semua lah menjaga pendengaran kita. Tadi sudah jelas semua. Jadi kalau ada tadi ya hoax atau apapun yang didengarkan di masyarakat, yang penasaran bukan hanya membuka tadi ya Google, padahal itu yang bikin juga stres. Dok, yang saya baca gitu, dok kata Google begini, katanya begini. Nah, silakan lebih baik konsultasikan ahlinya gitu, dokter umum atau dokter THT, silakan. Dan kita di Rumah Sakit Samsudin juga ada setiap hari gitu ya, Senin sampai Jumat. Nanti saya ada 3 di Samsudin ya, saya, Dr. Oska dan Dr. Orlen. Silakan lebih baik konsultasi dan mendapatkan informasi yang betul. Ya, baik dokter Kota, terima kasih banyak dok atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala yang berlimpah buat dokter dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik rekan-rekan sejawat sekalian, sahabat-sahabat Medikal Gibah, demikianlah podcast kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung, dan jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya minggu depan ada lagi dok ya. Insya Allah minggu depan, insya Allah tiap minggu kita akan mengadakan podcast, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan juga topik yang berbeda. Jadi jangan lupa dicatat tanggal dan waktunya, masih sampai saat ini sih masih di hari yang sama ya, hari Rabu jam 1 siang. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, semoga kita sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Salam sehat semuanya. Jangan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatannya jangan lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Oh iya, belum dimatiin. Stop. Oh iya. Boleh matiin nggak? Mau? Oh iya, mau di